Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu ala qudwatina wa uswatina imamina wa habibina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du faya ibadallah ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in usi nafsi wa iyyakum bittaqullah fattaqullaha mastata'tum fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanya milik Allah, Rabb kita, Rabbil alamin. Kita memuji Allah dan beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mewasiatkan untuk diri saya pribadi dan kepada jemaah semuanya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita dimanapun kita berada, dan sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Dan demikian juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadisnya, yakni nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui, Alimul Ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang gaib ataupun perkara yang nyata yang terang-terangan dilakukan oleh makhluknya. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terluput ataupun yang terlewatkan dari ilmu Allah, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga salah satu sifat dari nama tersebut, Allah taala bersifat dengan sifat al-ilmu. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya sebagai zat yang satu-satunya maha mengetahui segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengajarkan sebagian dari ilmu yang dimiliki oleh Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Dia ajarkan sebagian kecil dari ilmunya kepada makhluknya. Apakah itu dari kalangan malaikah, apakah itu dari kalangan jin, demikian juga dari kalangan manusia. Demi Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya. Nabinya sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia yang dahulunya tidak mengetahui sesuatu apapun, tidak mengerti sesuatu apapun, tidak faham dengan sesuatu apapun. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang mengajari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, yang pada waktu itu kalian tidak mengetahui sedikit pun apa-apa. Manusia tidak mengetahui sesuatu apapun. La ta'lamuna syai'an, kata Allah. Allah Ta'ala nafikan manusia itu punya pengetahuan. Jahil manusia pada awalnya. Bahkan mereka tidak bisa berbicara saat mereka lahir. Pendengaran mereka juga tidak sempurna. Penglihatan mereka juga tidak sempurna.
Lalu Allah Ta'ala katakan ayat selanjutnya, lanjutan dari ayat tadi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Lalu Allah Ta'ala sempurnakan penglihatan kalian, Allah sempurnakan pendengaran kalian, Allah sempurnakan hati kalian, yang dengan itu kalian mendapatkan ilmu dari Allah. Melalui pendengaran ini kita mengetahui ilmu, melalui penglihatan ini kita melihat berbagai macam ilmu, yang dengan itu masuk ke dalam hati kita, lalu kita olah dengan fikiran kita. Maka kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl tadi, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur dengan ilmu yang sudah Allah ajarkan kepada kalian. Demikian juga manusia pertama yang Allah Ta'ala ciptakan di alam ini, sebagai bapaknya manusia ini Adam alaihi salam. 'Allama Adamal asma'a kullaha. Allah lah yang telah mengajarkan Adam semua nama-nama yang ada di permukaan bumi ini, sehingga dia tahu nama-nama hewan tersebut, sehingga dia tahu nama benda-benda dan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini untuk manusia. Diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-namanya. Manusia tidak tahu apa-apa, Adam tidak tahu apa-apa. Lalu dia wariskan pengetahuan tadi yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada keturunan-keturunannya, sehingga kita tahu itu namanya tanah, itu gunung, itu air, itu langit, itu pohon, dan seterusnya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur dengan pengetahuan yang ada saat ini pada kalian. Demikian juga kepada Nabi Muhammad SAW, Allah yang telah ajarkan itu kepada beliau. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa, Allah lah yang telah menurunkan kepadamu ya Muhammad Al-Kitab, dan yang telah memberikan kepadamu sikap-sikap hikmah bijaksana, yakni sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dialah yang telah mengajarimu ya Muhammad ilmu yang dulu kau tak ketahui, setelah itu kamu tahu ilmu ini, pengetahuan ini, dan seterusnya. Secara umum manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Ta'ala dalam surah Al-Alaq, Allah Ta'ala menyebutkan dialah Allah yang telah mengajari insan, manusia, yang dulunya dia tidak tahu tentang hal itu. Maka bersyukurlah para jamaah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui hari ini banyak hal, tidak hanya berkaitan dengan ilmu agama, terutama ilmu agama. Kita banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu kehidupan, sehingga kita tahu mana jalan, kita tahu itu ke kanan dan ke kiri, itu ke atas dan ke bawah, kita tahu itu warnanya merah, putih, hitam. Itu semua Allah yang ajarkan kepada kita melalui perangkatnya yang dia berikan kepada kita, penglihatan, pendengaran. Lihatlah orang-orang yang telah dikurangi nikmat itu sehingga dia buta warna. Lihatlah sebagian orang yang telah dikurangi nikmat itu sehingga dia tidak bisa mendengar, dan seterusnya. Maka ini nikmat para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia untuk bersyukur kepada Allah adalah nikmat ilmu. Nikmat ilmu ya ikhwan, ini merupakan nikmat yang sangat besar, terutama ilmu agama, yang dengan itu Allah Ta'ala bedakan dia dengan orang kafir, yang dengan ilmu itu Allah bedakan dia dengan orang-orang jahil. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, kata Allah dalam surah Az-Zumar. Samakah orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Lihatlah, ini nikmat. Allah tidak samakan mereka dengan orang-orang bodoh, dengan orang-orang jahil, terutama orang yang telah diberikan ilmu agama. Allah Ta'ala angkat derajat mereka. Maka mengapa kita tidak bersyukur dengan ilmu tersebut? Belum lagi kalau kita melihat ilmu dunia yang sudah kita kuasai hari ini. Kita mengetahui banyak hal, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa mencari ma'isyah, kita bisa mencari pekerjaan, kita bisa menghasilkan harta dengan ilmu yang diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ilmu agama. Terutama ilmu agama, ilmu yang dengannya Allah Ta'ala bedakan mana di atas huda, mana di atas dolal. Dengan ilmu tadi Allah Ta'ala bedakan seseorang, mana yang kafir, mana yang mukmin, mana yang jahil, mana yang alim. Sampai Allah Ta'ala tadi mengatakan, samakah orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Allah bedakan itu. Allah angkat orang-orang yang berilmu,
Maka ketika kita mengetahui ternyata Allah Ta'ala telah mengangkat diri kita, sementara kita tidak pernah merasa bahwasanya diri kita telah ditinggikan oleh Allah, maka ini suatu tanda kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal Allah tadi telah mengatakan la'allakum tashkurun. Di ayat surah An-Nahl tadi Allah mengatakan supaya kalian bersyukur dengan itu. Ingatlah ilmu yang sudah kalian miliki. Itu semua pemberian Allah. Bahkan dengan sebab ilmu itulah kalian mendapatkan harta. Bahkan dengan ilmu itulah kalian mengetahui mana harta yang halal, mana yang haram, dan seterusnya para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ilmu agama. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Taala dalam ayatnya untuk meminta kepada Allah ziyadatul ilm. Rabbi zidni ilman. Yang dimaksud di situ adalah ilman, ilmu adalah ilmu din, ilmu agama. Nabi diperintahkan oleh Rabb-nya untuk minta tambahan kepada Allah, ya Rabbku tambahilah aku ilmu. Maksudnya di situ ilmu agama. Walaupun yang dimaksud juga di situ adalah semua ilmu yang bermanfaat kita minta ditambah oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena padanya ada nikmat, bersamanya ada sebab-sebab kemaslahatan kehidupan dirinya dan manusia. Dengan sebab ilmu tadi, maka mintalah tambahan kepada Allah. Tidak hanya sebatas harta, bahkan dengan ilmu tadi akan menjadikan harta itu lebih berharga, bernilai di sisi Allah. Ingatlah ketika Nabi SAW, ketika beliau menyebutkan bahwasanya dunia ini untuk 4 golongan manusia, kata Nabi. Yang pertama, seorang yang diberikan ilmu dan harta. Yang kedua, yang hanya diberikan ilmu saja tapi tidak diberikan harta. Yang ketiga, diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Yang keempat, tidak diberikan ilmu, enggak diberikan harta. Maka yang paling afdol manzilahnya, kata Nabi, yang pertama, seorang yang diberikan ilmu, kemudian dia juga diberikan harta oleh Allah Ta'ala. Dengan ilmunya, dia manfaatkan hartanya. Dia unggul dari sisi ilmu, dia juga unggul dari sisi harta. Inilah afdolul manazil, kata beliau. Yang kedua, hanya diberikan ilmu. Adapun dari sisi harta hanya secukupnya. Namun dia punya niat yang kuat. Ketika melihat jenis manusia yang pertama tadi, dia pun berniat kuat. Ya Allah, sekiranya aku diberikan harta seperti si fulan, aku pun akan melaksanakan yang sama seperti dilakukan si fulan yang berilmu berharta tadi. Maka kedua orang ini dihukumi oleh Allah Ta'ala sama. Yang ketiga, kata Nabi SAW, seorang yang hanya diberikan harta saja tapi tidak diberikan ilmu, maka dia nafkahkan, maka dia belanjakan hartanya tadi di atas kejahilannya. Maka ini adalah sebodoh atau seburuk-buruknya manusia. Karena dia memanfaatkan hartanya untuk keburukan, untuk kemaksiatan. Karena dia tidak memiliki ilmu. Inilah bahayanya punya harta tapi tidak memiliki ilmu agama. Yang keempat, dia tidak memiliki harta, tidak memiliki ilmu. Melihat seorang yang punya harta tapi dengan kejahilannya, justru dia berangan-angan, sekiranya aku juga punya harta, aku akan lakukan seperti yang dilakukan si fulan yang tak punya ilmu tapi berharta, dengan hartanya dia bermaksiat. Maka keduanya dihukumi sama, kata Nabi SAW. Maka dari itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Dan yang lebih penting adalah ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innallaha ghafurur rahim, fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita sebutkan tadi pada khutbah yang pertama, bahwasanya ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang memberikan manfaat bagi orang yang mencari ilmu tadi. Itulah yang tercantum dalam doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Demikian juga nasihat para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i
Di dalam qaulnya beliau berkata bahwasanya laisal ilmu ma hufizah, innamal ilmu ma nafa'ah. Sesungguhnya ilmu itu bukan sekedar apa yang dihafal, tapi ilmu itu apa yang bermanfaat. Dan ilmu itu akan bermanfaat ketika kita memulai mendapatkan ilmu tadi, niat kita benar, niat kita sah, sehingga dia akan mendapatkan manfaat sebagaimana yang diberikan nasihat oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Beliau di dalam perkataan yang sangat masyhur, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang menandinginya, membandinginya bagi orang-orang yang benar niatnya. Lalu beliau ditanya, qalu kaifa tasihhun niyah? Wahai imam, bagaimanakah dikatakan itu niat yang benar ketika menuntut ilmu? Maka dia mengatakan, yanwi bitawadu' wa yanfi anhul jahla. Ketika dia menuntut ilmu, khususnya ilmu syar'i, hendaknya dia berniat dalam menuntut ilmu itu untuk ketawaduan, bukan untuk takabur, bukan untuk merasa besar, bukan untuk menolak kebenaran itu, al-kibr, tapi untuk tawadu. Semakin dia tawadu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dan tujuan dia menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kejahilan ataupun kebodohan dari dirinya, maka insya-Allah dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama. Demikian para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat ilmu yang sangat luas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.